Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membuka kembali sebuah kisah nyata yang terjadi di lereng Gunung Lawu. Sebuah tragedi yang hingga kini masih menyisakan tanya tentang pendaki-pendaki muda yang naik dengan tawa namun tak pernah turun membawa cerita. Banyak yang bilang kabut di Lawu tidak hanya dingin, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah arsip misteri. Dan inilah kisah nyata tragedi Gunung Lawu 2015. Bersiaplah, karena kabut kali ini mungkin tak hanya menutupi pandangan, tapi juga menyembunyikan kebenaran. Gunung Lawu, gunung yang berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini telah lama menyimpan lebih dari sekedar keindahan alam. Ia adalah gunung tua, saksi bisu peradaban kuno, tempat ribuan pendaki menapakkan kaki setiap tahunnya. Tapi di balik kabutnya yang dingin, ada cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Cerita tentang mereka yang mendaki namun tak pernah kembali. Oktober 2015, musim hujan mulai datang dari awal tahun itu. Kabut turun lebih sering dari biasanya, menyelimuti jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang dengan udara lembab yang menusuk tulang. Namun bagi para pendaki, itu bukan alasan untuk menunda petualangan. Gunung Lawu selalu menggoda dengan pesonanya, dan bagi sebagian orang, ia adalah tempat pulang yang anehnya terasa akrab, namun belum pernah sampai ke puncaknya. Malam itu, 17 Oktober 2015, 7 pendaki muda memutuskan untuk naik ke Lawu. Rencana mereka sederhana: mendaki malam ini mencapai puncak Argo Dumilah esok paginya dan turun kembali setelah matahari terbit. Mereka berangkat dari pos Cemoro Sewu, membawa perlengkapan standar dan semangat muda yang khas. Tidak ada tanda-tanda perjalanan itu akan menjadi yang terakhir bagi sebagian dari mereka. Beberapa pendaki lain yang berada di jalur yang sama malam itu masih mengingat wajah-wajah mereka. Tertawa, bercanda, saling menyapa di tengah udara dingin yang menggigit. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal yang baru disadari setelah semuanya berakhir. Salah satu dari mereka sempat berkata lirih sebelum berangkat, "Kalau kabut turun, jangan pisah ya. Lawu suka menyembunyikan orang sombong." Kalimat itu terdengar seperti candaan ringan waktu itu, tapi ternyata malam itu kabut benar-benar datang. Tebal, dingin, dan seolah hidup. Sekitar pukul 10 malam, tim kecil itu mencapai pos 3, tempat para pendaki biasanya beristirahat sejenak. Angin semakin kencang dan suhu turun drastis. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk berhenti sebentar, sementara yang lain ingin terus berjalan. Dan disinilah keputusan pertama yang fatal dibuat. Rombongan terpecah menjadi 2. Sebagian kecil mendaki lebih dulu, sementara yang lain tertinggal karena kelelahan. Radio komunikasi dan ponsel mulai kehilangan sinyal, membuat koordinasi antara kelompok mustahil dilakukan. Beberapa laporan menyebut salah satu dari mereka sempat mengirim pesan singkat sekitar pukul 11 malam. Pesan terakhir yang dikirim sebelum semuanya menghilang. Kabut tebal, dingin, gak kelihatan apa-apa. Setelah itu hening, tidak ada lagi kabar.
Sementara di bawah, di base camp Cemoro Sewu, hujan turun ringan. Petugas jaga masih melihat beberapa rombongan lain naik malam itu. Tidak ada tanda-tanda bahaya apapun. Gunung Lawu malam itu tampak biasa saja, sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Tapi di atas sana, di tengah kabut yang menelan cahaya senter, 7 nyawa sedang berjuang menembus kegelapan seakan tak berujung. Beberapa jam kemudian, salah satu pendaki dari rombongan lain yang turun dini hari melaporkan sesuatu yang aneh. Ia mengaku mendengar orang memanggil dari arah jalur setapak di atas pos 4. Tapi saat ia menyorot senter, tidak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanya kabut putih tebal yang bergerak pelan di antara pepohonan. Saksi itu juga sempat mendengar bunyi langkah kaki berlari di sekitar pos. Namun tidak ada bayangan manusia yang terlihat. Ia mengira mungkin itu hewan hutan atau imajinasinya saja. Namun, ketika berita tentang pendaki hilang muncul besok harinya, kesaksiannya berubah menjadi potongan penting dari misteri besar yang akan menguncang komunitas pendaki seluruh Indonesia. Keesokan paginya, ketika sinar matahari mulai menembus kabut, base camp Cemoro Sewu menerima laporan pertama. 7 pendaki tidak kembali sejak malam sebelumnya. Tim SAR segera dibentuk dan pencarian dimulai hari itu juga. Namun, cuaca berubah cepat. Kabut turun lagi, lebih tebal, lebih gelap, seolah-olah menutup jalur pendakian dengan tirai dingin yang mustahil ditembus. Pendaki-pendaki berpengalaman sering berkata, di Lawu kabut bukan cuma cuaca, ia punya nyawa sendiri. Dan hari itu, seolah kabut benar-benar tidak ingin siapapun menemukan apa yang disembunyikannya. Kabut di Gunung Lawu bukan sekedar uap air yang menggantung di udara. Bagi pendaki yang pernah tersesat di sana, kabut Lawu terasa hidup, seperti sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menelan siapapun yang terlalu percaya diri. Hari berganti. Sudah lebih dari 24 jam sejak ke-7 pendaki itu terakhir terlihat. Cuaca buruk memaksa tim SAR menunda pencarian beberapa jam. Hujan deras turun tanpa henti dan suhu di atas puncak Lawu mencapai titik beku di malam hari. Sementara di bawah, keluarga para pendaki mulai berdatangan ke pos Cemoro Sewu, membawa doa, harapan, dan ketakutan yang sulit disembunyikan. Pada hari kedua pencarian, kabut turun sangat cepat. Tim SAR melaporkan jarak pandang hanya 2 meter. Beberapa anggota tim bahkan mengaku kehilangan arah meski sudah berada di jalur resmi. Kompas digital berputar tak tentu arah, dan GPS yang mereka bawa sesekali menunjukkan titik yang sama, seolah mereka berjalan dalam lingkaran. Salah satu anggota tim SAR kemudian bercerita, "Kami menemukan jejak kaki manusia di tanah yang becek. Tapi anehnya, jejak itu berhenti di tengah jalur dan berputar kembali ke arah semula, seperti orang yang terus berjalan di tempat yang sama." Mereka mencoba mengikuti jejak itu, tapi hanya berakhir di area kosong. Tak ada bekas api unggun, tak ada perlengkapan yang tertinggal, tak ada kehidupan. Hanya kabut yang bergerak pelan dan suara hutan yang nyaris tak terdengar.
Sementara itu, di pos 3, tim lain yang menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah jaket masih kering tergantung di dahan pohon kecil, seolah dengan sengaja diletakkan di sana. Beberapa meter dari situ, ada bekas pijakan kaki mengarah ke sisi jurang kecil. Namun jurang itu dangkal, tak cukup untuk menelan manusia. Seolah orang yang melangkah ke sana benar-benar menghilang begitu saja. Malam ketiga, kabut semakin tebal. Beberapa anggota tim SAR mulai merasakan hal aneh. Ada suara langkah kaki di belakang mereka, padahal tidak ada siapapun. Ada yang mengaku mendengar bisikan samar. Suara orang memanggil nama seseorang. Eko. Nama yang kemudian sering muncul di forum-forum setelah kejadian ini. Namun, dalam laporan resmi, tidak pernah disebutkan siapapun bernama Eko di antara 7 pendaki tersebut. Nama itu disusul dari mulut para relawan, saksi, dan warga sekitar yang ikut pencarian. Entah siapa yang pertama kali menyebutnya, tapi sejak malam itu, nama Eko menjadi legenda kecil yang menghantui setiap jalur lawu. Hari keempat, satu persatu korban mulai ditemukan. Tubuh pertama yang ditemukan tidak jauh dari jalur utama. Ia masih dalam posisi duduk, seolah sedang beristirahat, dengan tangan menggenggam senter yang sudah mati. Suhu tubuhnya menurun drastis. Meninggal karena hipotermia. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya wajah yang tenang, terlalu tenang. Korban kedua ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Ia juga meninggal dalam posisi duduk, menunduk ke arah tanah. Di dekatnya ditemukan sisa makanan instan yang belum sempat dimasak. Seolah mereka berdua berhenti untuk menunggu pertolongan, tapi pertolongan itu tak pernah datang. Namun hal yang membuat bulu kuduk merinding bukan hanya cara mereka ditemukan, melainkan posisi tubuh-tubuh itu. Semua menghadap ke arah yang sama, ke arah puncak. Tim SAR yang terus menyisir jalur menemukan korban demi korban dengan pola yang hampir serupa. Beberapa jasad ditemukan berdekatan, sebagian terpisah jauh di jalur lain. Seakan malam itu mereka kehilangan arah dan berjalan sendiri-sendiri dikelilingi kabut pekat yang menelan segala pandangan. Di hari kelima, seorang relawan yang menemukan sesuatu yang tak tercatat di laporan resmi. Sebuah buku kecil berisi catatan singkat dengan tulisan tangan terburu-buru. Tulisan itu tak terbaca, namun satu kalimat yang bisa dikenali jelas. Jangan ikuti cahaya itu bukan dari teman kita. Buku itu kemudian diserahkan kepada aparat setempat, tapi tidak pernah dipublikasikan ke media. Hanya segelintir orang yang tahu tentang catatan itu. Dan mereka semua sepakat malam itu bukan sekedar cuaca buruk. Ketika pencarian diperluas, beberapa relawan mengaku mencium bau dupa samar di tengah hutan. Padahal tidak ada upacara apapun di sekitar lokasi. Warga sekitar mengatakan di jalur lawu ada area yang disebut pasar setan. Sebuah tempat yang konon akan muncul hanya bagi mereka yang tersesat antara dunia manusia dan dunia lain. Mereka percaya jika seorang masuk ke pasar itu, ia bisa mendengar suara ramai seperti banyak orang berjual beli. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah menutup mata dan telinga lalu berjalan lurus tanpa berhenti.
Beberapa relawan menolak melanjutkan pencarian ke arah itu setelah malam keempat. Bukan karena takut, tapi mereka mengaku tidak bisa lagi membedakan arah. Setiap jalan terasa sama, setiap pohon seperti berulang, dan kabut tidak pernah bergerak dari tempatnya. Sementara di bawah, media mulai melaporkan tragedi ini secara nasional. Headline besar muncul di berbagai portal berita. Pendaki hilang di Gunung Lawu, 7 korban ditemukan tewas. Namun tidak ada satupun berita yang benar-benar bisa menjelaskan kenapa semuanya bisa terjadi secepat itu. Hanya spekulasi, perubahan cuaca ekstrim, kesalahan navigasi, hipotermia. Tapi bagi sebagian orang, penjelasan itu tak cukup. Bagi mereka yang pernah ke Lawu, tragedi ini seperti peringatan bahwa gunung tidak selalu ramah kepada manusia, dan bahwa ada sesuatu di sana di balik kabut yang tidak suka diganggu. Menjelang akhir minggu, pencarian resmi dihentikan. Semua korban telah ditemukan dan dievakuasi di pos bawah. Namun, beberapa relawan mengaku saat perjalanan turun, mereka merasakan hal yang sama seperti korban-korban itu. Perasaan seperti diikuti dan bisikan samar di balik kabut. Salah satu dari mereka bahkan berkata dalam wawancara singkat, "Kami turun 7 orang, tapi entah kenapa rasa seperti 8 bayangan yang ikut berjalan." Tragedi Gunung Lawu 2015 tidak hanya menyisakan kehilangan. Ia meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab tentang kabut yang terlalu tebal untuk sekedar cuaca, tentang jejak kaki yang berputar di tempat, dan tentang suara-suara yang terus memanggil nama seseorang, meski tidak pernah ada yang tahu siapa yang panggil. Gunung Lawu kembali sunyi. Kabut yang kemarin menelan suara sirine tim SAR kini perlahan menutup jalur pendakian seperti tirai penutup panggung tragedi. Namun bagi warga sekitar, cerita itu belum benar-benar selesai. Beberapa hari setelah evakuasi terakhir, beberapa relawan masih naik ke atas, bukan untuk mencari korban, tapi untuk mencari jawaban. Mereka ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya malam itu. Apa yang membuat 7 orang dewasa dengan perlengkapan lengkap bisa tersesat sejauh itu dan menyerah begitu cepat tanpa satupun tanda perlawanan. Salah satu relawan, sebut saja namanya Andi, menceritakan dalam sebuah wawancara radio lokal. "Waktu kami naik lagi setelah pencarian resmi selesai, suasana gunung terasa berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Kami jalan tanpa bicara, tapi rasanya seperti ada yang mendengar langkah kami dari balik kabut." Mereka menemukan titik di mana salah satu jasad ditemukan, dan di sana, di antara semak-semak yang mulai tumbuh lagi, masih ada bekas api kecil yang belum padam sepenuhnya. Kayu hangus itu basah, tapi anehnya masih mengeluarkan asap tipis, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Andi bilang, malam itu mereka memutuskan berkemah di situ. Namun sekitar pukul 2 dini hari ia terbangun karena mendengar langkah kaki di luar tenda. Langkah itu berat, pelan, tapi teratur, seperti seorang yang sedang berputar di sekitar tenda mereka. Ia mencoba mengintip, tapi kabut begitu tebal. Tidak ada apa-apa di luar sana, kecuali suara itu yang terus berputar lebih dekat dan lebih dekat. Keesokan harinya mereka turun tanpa menoleh ke belakang.
Dari sinilah versi cerita mulai menyebar. Ada yang bilang salah satu pendaki sempat berkata bahwa ia melihat cahaya kecil di tengah kabut, seperti lentera yang bergerak pelan, seakan menuntun ke arah tertentu. Namun ketika ia mengikutinya, teman-temannya hilang dari pandangan. Cerita lain yang datang dari warga di sekitar Cemoro Sewu. Beberapa malam setelah kejadian, ada yang mengaku melihat bayangan manusia berjalan di jalur pendakian, padahal jalur itu sudah ditutup sementara. Mereka mengira itu petugas patroli. Tapi ketika didekati, bayangan itu perlahan lenyap di balik kabut tanpa jejak. Ada pula seorang penjual makanan di sekitar pos pendakian mengaku, salah satu malam sebelum tragedi, ia sempat berbincang dengan sekelompok pendaki yang turun dari jalur. Mereka terlihat kelelahan, tapi anehnya wajah-wajah mereka pucat dan tak saling berbicara. Salah satu dari mereka bahkan menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Di atas ada pasar, tapi yang dijual bukan barang." Setelah itu mereka berjalan pergi ke arah parkiran, dan penjual itu mengaku tidak pernah melihat mereka lagi. Apakah bagian dari kelompok yang sama? Tidak ada yang tahu pasti. Di dunia maya ini terus hidup nama Eko, sosok yang tak tercatat dalam laporan resmi, terus muncul dalam komentar forum hingga video amatir para pendaki. Beberapa mengaku pernah mendengar suara memanggil nama itu dari dalam kabut lau. Yang lain mengatakan, jika kamu naik sendirian dan berhenti di pos 3 saat malam, kadang terdengar suara seorang berbisik dari kejauhan, "Tunggu aku, jangan pergi dulu." Namun di balik segala cerita mistis, tragedi Lau 2015 juga menyimpan pesan kemanusiaan yang pahit. Tim SAR yang turun saat itu menggambarkan bagaimana cuaca bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Angin yang awalnya lembut bisa menjadi badai dingin dalam sekejap. Bahkan pendaki berpengalaman pun bisa kehilangan arah dalam kabut setebal itu. Bagi sebagian orang, misteri Lau mungkin soal makhluk halus pasar setan atau bisikan gaib. Tapi bagi penyitas dan relawan, misteri lebih sederhana dan lebih nyata. Kenapa manusia seringkali lupa bahwa alam tidak bisa ditebak? Gunung bukan tempat untuk ditaklukkan, ia adalah tempat untuk dimengerti. Dan Lau mungkin salah satu yang paling sulit dimengerti di antara semuanya. Hingga kini setiap kali kabut turun di jalur Cemoro Sewu, pendaki yang lewat sering berhenti sejenak. Kemudian sebagian menunduk, sebagian berdoa pelan. Tidak banyak yang tahu alasannya, tapi beberapa orang mengatakan itu bentuk penghormatan bagi 7 jiwa yang tak sempat turun, dan bagi satu nama yang tak pernah ditemukan, Eko. Tahun berganti, tragedi itu perlahan terlupakan oleh media. Namun bagi masyarakat sekitar Sewu, setiap kali hujan turun dan kabut menyelimuti hutan, mereka tahu gunung itu sedang menutup matanya. Dan di antara hembusan angin dari lereng utara, kadang terdengar suara samar seperti seorang memanggil dari jauh, "Sudah sore, ayo turun." Tapi tak pernah ada yang datang. Gunung Lawu tidak menelan manusia. Ia hanya mengingat siapa saja yang datang tanpa izin.
Dan begitulah kisah yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Gunung Lawu dengan segala keindahan dan rahasianya mengajarkan satu hal pada kita, bahwa tidak semua yang hilang bisa ditemukan. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jika kamu punya misteri, kisah nyata, atau pengalaman gunung yang tidak bisa dijelaskan, tulis di kolom komentar. Mungkin saja kisahmu akan menjadi arsip selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya di Arsip Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.